Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Khairi. Saya salah satu siswi UIN Araniri, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Unit 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berjudul Sejarah Ilmu Kalam. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak M. Anjaikan MAG, selaku dosen mata kuliah Ilmu Tauhid dan Kalam, yang telah memberikan arahan sehingga makalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya tentang materi sejarah ilmu kalam. Baiklah, dalam makalah saya ini terdapat beberapa subjudul. Yang pertama, kata pengantar. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan. 1.1 sejarah ilmu kalam. 2.3 sumber kajian ilmu kalam. 2.4 sejarah lahirnya ilmu kalam. 1.2 rumusan masalah. 1.3 tujuan penulis. Bab 2 pembahasan. 2.1 pengertian ilmu kalam. 2.2 sumber-sumber pembahasan ilmu kalam. 2.5 sejarah pemikiran ilmu kalam dalam Islam. 2.6 diatetika historis. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. 3.2 saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Baik, yang pertama kita mulai dengan pengertian dari ilmu kalam, baik secara bahasa ataupun istilah. Ilmu kalam secara istilah adalah perkataan atau kata terutama bagi Allah. Sedangkan menurut bahasa adalah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah akidah atau keimanan berdasarkan argumen rasional dan tentu saja tanpa mengesampingkan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, yang kedua, sumber-sumber pembahasan ilmu kalam terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Al-Ikhlas ayat 1-4, Quran surah Asy-Syura ayat 7, Quran surah Al-Furqan ayat 5-9, Quran surah Al-Fat ayat 10, Quran surah Ar-Rahman ayat 27, dan beberapa Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bahkan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak sama dengannya. Yang kedua, Quran surah Asy-Syura ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak seperti apapun di dunia ini. Ia Maha mendengar dan Ia Maha mengetahui. Yang keempat, Quran surat Al-Fat ayat 10. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai tangan yang selalu berada di atas tangan orang-orang yang melakukan sesuatu, selama orang-orang itu selalu berpegang teguh dengan janji Allah. Yang kelima, yang ketiga, Quran surat Al-Furqan ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang bertahta di atas arsy. Ia menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Surat Tahta ayat 39. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai mata yang selalu digunakan untuk mengawasi seluruh gerak termasuk gerakan hati makhluknya. Yang keenam, Quran surah Ar-Rahman ayat 27. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai wajah yang tidak akan rusak selamanya. Quran surah An-Nisa ayat 125. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan menurunkan aturan berupa agama seseorang akan dikatakan melaksanakan aturan agama ketika telah menggunakan wajahnya untuk kedamaian dalam agama Allah. Yang ke-8, Quran surat Luqman ayat 22. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang telah menggunakan wajahnya untuk kedamaian karena Allah disebut orang muhsin. 9, Quran surat Al-Imran ayat 83. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menurunkan penunjuk jalan kepada para nabi. Yang ke-10, Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia dalam berbagai suku, ras atau etnis dan agama pun adalah umat Tuhan yang satu. Oleh karena itu, semua umat tanpa membedakan kondisi dan situasi apapun. 11. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang ingin melakukan kegiatan yang sungguh-sungguh akan dikatakan sebagai jihad jika dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata.
Ayat-ayat di atas berkaitan dengan zat, sifat, asma, perbuatan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya penjelasan perinciannya tidak ditemukan, sebab itu sangat wajar jika para ahli berbeda pendapat dalam menafsirkan perinciannya. Pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, keyakinan, dan ketauhidan disimpulkan sehingga menjadi sebuah ilmu yang dikenal dengan istilah ilmu kalam. Yang kedua dari hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah melalui akal pikiran manusia. Pemikiran umat Islam sendiri atau pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia Islam, umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu insting. Kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Abbas Mahmud Al-Kakad mengatakan bahwa keberadaan mitos merupakan asal-usul agama di kalangan orang-orang primitif. Taylor justru mengatakan bahwa animisme, anggapan adanya kehidupan pada benda-benda mati, merupakan asal-usul kepercayaan adanya Tuhan. Adapun Spencer mengatakan lain lagi. Ia mengatakan bahwa pemujaan terhadap nenek moyang merupakan bentuk ibadah yang paling tua. Baik, selanjutnya sejarah lahirnya ilmu kalam. Sejarah lahirnya ilmu kalam terjadi karena terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Pemikiran yang terlahir akibat perbedaan mengenai penafsiran, keturunan, dan permasalahan dosa besar. Konsep dari dosa besar ini berawal dari kaum Khawarij, yaitu kaum yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib karena menentang akan tahkim dan menganggap itu sebagai dosa besar. Baik, yang terakhir adalah sejarah ilmu kalam dalam pemikiran Islam. Pada awal pemikiran Islam, ilmu kalam sangat kurang mendapatkan perhatian, bahkan tidak disetujui di kalangan banyak muslimin. Kalam sama sekali tidak mendapatkan persetujuan karena umat pada masa awal-awal Islam belum merasakan arti penting mengetahui lebih dalam tentang ilmu kalam. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa diambil yang baiknya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.